Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Dan pada video kali ini aku akan kembali ke arah barat lagi. Setelah kemarin baru aja selesai naik bus Garuda Mas dari Jakarta ke Bojonegoro, kemudian lanjut naik bus Dalimas dari Bojonegoro menuju ke Surabaya. Kemudian aku nginep 1 malam di Surabaya dan sekarang mau kembali ke arah barat. Tapi kayaknya kalau dari Surabaya langsung ke Jakarta tuh bosan. Aku mau mencoba yang baru. Jadi ini aku mau naik bus City Trans yang baru aja memiliki kelas terbarunya, yaitu kelas super eksekutif 28 kursi, teman-teman. Kalau yang sudah kita kenal, City Trans itu kan dia untuk busnya, kursinya itu ada 20 ya. 4 di bagian depan yang suite class, kemudian 16 di bagian belakang yang super eksekutif. Nah, sekarang ada bus baru yaitu 28 seat atau 28 kursi super eksekutif yang ini aku mau coba dari Surabaya ke Bandung. By the way, ini untuk pick up pointnya dari Surabaya di Red Bus Lounge Medaeng. Jadi ini aku agak nggak enak sih karena aku pesan tiketnya dari Traveloka, tapi naiknya dari Red Bus Lounge. Tapi memang di sini ada perwakilannya dari City Trans di Red Bus Lounge. By the way, kalau mau beli tiket City Trans dari Red Bus juga bisa, teman-teman. Dan untuk City Trans dari Surabaya atau dari Malang ya startnya ke Bandung, itu pagi hari memberangkatkan 2 bus. Satu yang seperti tadi aku bilang ya, yang ada super eksekutif dan suite kelasnya. Satu yang super eksekutif saja seperti yang aku naikin. Jadi berangkatnya itu selisih 1 jam. Kalau yang Alfa 16 itu berangkatnya jam 8.45. Kalau yang Alfa 28 yang aku naikin berangkatnya jam 9.47. Jadi selisih 1 jam. Jadi sekarang baru jam 9 pagi, masih ada waktu 47 menit lagi sebelum bisnya datang dari Malang ke tempat kita sekarang di Red Bus Lounge Medaeng. Gitu, teman-teman. Jadi seperti biasa ya, yang teman-teman udah tahu, di Red Bus Lounge ini ketika kita masuk, kita langsung bertemu dengan taksi Bluebird di sini. Terus di seberangnya ada rumah makan koki kita. Ini rumah makannya Sugeng Rahayu Pariwisata atau Golden Star ya. Kemudian ini untuk gedungnya, Red Bus Lounge-nya. Di bagian dalam ada ruang tunggu. Kemudian ini tempat parkirnya, ada ruko-ruko lagi di belakang. Terus ini ada mobil Civic yang nggak tahu ini udah berapa lama di sini. Karena terakhir kali, kayaknya 1 tahun lebih aku terakhir ke sini, itu sudah ada mobil Civic ini. Sayang sekali ya. Oke, jadi kita tunggu saja busnya datang sekitar 45 menit lagi dan nanti kita lihat bagaimana bisnya dan fasilitas apa aja yang ada di dalamnya. Apakah berbeda dengan bus pendahulunya yang ada 2 kelas, yaitu suite class dan juga super eksekutif? Mari kita lihat. Jadi baru aja dikabarin sama petugas yang ada di dalam Red Bus Lounge-nya, petugas City Trans-nya, katanya busnya itu telat. Kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit. Jadi yang harusnya datangnya 9.47, itu kemungkinan datangnya sekitar jam 10:10 sampai dengan 10:20. Nggak apa-apa. Untungnya di sini tuh kayak ada warkopnya gitu, jadi kita bisa jajan-jajan, beli minum. Oke, teman-teman, katanya telat, ternyata ini on time banget loh. 9.47. Wow, luar biasa. Jadi ini dia bus yang akan mengantarkan aku dari Surabaya menuju ke Bandung. Ini menggunakan sasis Hino RM ya. Dia bagasinya luas banget dan ada rel atau pengikat untuk motornya tuh. Jadi teman-teman yang mau bawa motor atau kirim motor bisa sekali pakai bus City Trans ini dari Surabaya atau Malang menuju ke Bandung. Oke. Nah, ini untuk bagian depannya seperti biasa. Untuk kacanya dia single glass atau kaca tunggal. Jadi kita bisa mendapatkan view yang maksimal ketika kita naik bus ini. Dan dia ada sekat pembatasnya antara driver, pramugari dan juga penumpang ya. Yuk, sekarang mari kita langsung masuk aja ke bagian dalamnya. Mas, boleh masuk ya? Tadi aku nomor berapa ya? Oh, nomor 1 ya? Oke. Siap, kasih. Ini dia cabin pengemudinya untuk kursi pramugari. Ini dashboardnya,
Ada kamera di sini, kemudian kamera lagi di atas. Jadi ada 2 kamera di depan. Gitu. Kita masuk. Oke, jadi sekarang aku sudah berada di kursiku. Ini adalah kursi nomor 1, teman-teman. Ini ada di sebelah sini untuk penomorannya. Jendela 1, 2. Jadi nomor 1 ini aku ada di samping jendela. Dan ini ada leg rest-nya. Ini 3-in-1 ya, leg rest, footrest, dan juga kompartemen. Jadi ini bisa dibuka seperti ini. Dan di situ ada space untuk naruh alas kaki. Kemudian ini ada untuk informasi penting City Trans Bus Line, ada letak USB charger dan lain-lain, bahkan ada denah dari busnya, letak pintu darurat dan apar. Di baliknya ada doa naik kendaraan. Nah, di sini ada 6 doa dari masing-masing agama. Gitu, teman-teman. Nah, kalau udah taruh sendal atau sepatu di situ bisa ditutup, dan ini tuh bisa di setting maju mundur untuk posisi leg rest-nya, teman-teman. Nah, ini dengan tinggiku 175 cm, ini ngepas banget ya posisi kakinya dengan sekat pembatas di depan. Tapi kalau bisa lebih enak ketika di kiri seperti ini. Kalau ke depan itu mentok, dan ini agak burem untuk kaca ke sekat depannya. Kayaknya dia kayak stiker yang burem gitu deh, biar nggak terlalu jelas lihat ke depannya. Kemudian ini untuk lower AC-nya seperti biasa standar dari Adiputro Jetbus 5, ada chargernya di sana, Type C dan juga Type A. Kemudian ada lampunya dan ada AC yang bisa diarahkan kanan kiri, atas bawah, dan bisa dimatikan untuk AC-nya juga. Gitu, teman-teman. Dan ini yang naik dari Red Bus Lounge Medaeng ada berapa orang ya? Lebih dari 5 orang sih, tapi belum pada naik ya. Jadi penumpang hari ini ya lumayan banyak ya, walaupun ini hari biasa, dan ini adalah kelas baru dari bus City Trans ini. Kemudian seperti biasa kompartemen penyimpanan di bagian atas yang ada tutupnya berwarna hitam, dan ini dia penumpangnya, teman-teman. Cukup banyak ya. Ini dari Surabaya menuju ke Bandung, Jawa Barat. Fasilitas yang ada di sini kemudian adalah CCTV. Ini ada di atasku, ada CCTV yang mengarah ke penumpang. Jadi di kabin penumpang ini ada 2 CCTV. Kemudian di sini ada ini, teman-teman. Nah, ini yang jarang ada di bus. Jadi ini tuh untuk tombol ketika kita membutuhkan bantuan dari pramugari. Juga ada tombol untuk stop ya, misal kita mau turun bisa pencet tombol merahnya. Kemudian di sini ada 2 buah TV di sekat pembatasnya sebelah kiri dan juga di sebelah kanan yang posisinya tinggi, jadi nggak ganggu view ke depan. Tidak sampai 10 menit kita berhenti di Red Bus Lounge Medaeng. Ini kita akhirnya diberangkatkan, dan di tiap kursinya ini ada bantal lehernya, teman-teman, yang bisa di-adjust naik turun dan juga bisa dinaikkan full jika kita tidak membutuhkannya. Perjalanan dari Bandung menuju ke Surabaya dengan jarak tempuh kurang lebih 600 km dengan waktu tempuh kurang lebih 10 jam perjalanan, teman-teman. Dan nanti kita akan lewat jalan tol Cisumdawu. Jadi ini untuk kaki aku taruh sebelah kiri, karena kalau aku lurusin kayak nggak enak aja gitu selonjoran, terus di depannya ada kepala orang gitu ya, karena aku orangnya sangat-sangat tidak enakan. Dan seperti inilah untuk view ke depannya ya. Entah mengapa dibikin agak burem gitu untuk bagian depannya, padahal kalau itu nggak burem bakal maksimal banget dengan kacanya yang single. Tapi karena burem ya kayak gini sih. Ya gimana ya menjelaskannya. Dan di sini di bawah kaca ternyata di sini tuh kayak ada soft touch ya gitu, teman-teman. Ini tuh kalau dipegang lembut banget seperti ini. Kayaknya aku baru pertama kali deh lihat bus yang di bawah kacanya diberikan bahan seperti ini. Jadi enak banget megangnya. Tuh, dia posisinya ada di bawah kaca samping seperti ini dan hanya ada di depan saja. Kemudian juga ada banyak tirai, jadi kalau kita perjalanan siang-siang seperti ini, kita butuh penutup kaca, kita bisa gunakan tirai itu.
Wow, ini kecepatan rata-rata kita di 115 km per jam. Dan seperti inilah suasana di dalam kabin ketika kecepatan segini. Ya teman-teman, sekarang aku coba duduk di paling belakang. Dan ternyata seperti ini ya. Kalau duduk paling belakang, nah tuh, jadi kayak gini. Posisi paling belakang ini enak banget, karena ini kaki bisa full ke bawah seperti ini. Kemudian ini juga jaraknya cukup oke dengan di bagian depan. Di sebelah sini ada cup holder, di bagian bawahnya ada net penyimpanan. Dan ini kita posisinya satu step lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi kalau duduk paling belakang kita bisa lihat full bagian depannya dengan maksimal. Dan ini aku bawa obat karena aku tuh suaranya belum habis banget teman-teman. Dan kenapa aku pindah ke belakang? Karena aku mau dekat sama dispenser. Terus di sini tuh ada teh, kopi yang kita bisa nikmati sepanjang perjalanan. Ada pop mie juga. Kemudian disediakan tempat sampah di sini. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Kalau kita duduk paling belakang, ini kursinya berbeda teman-teman. Coba perhatikan ya. Di sebelah sini tuh ada cup holdernya ya. Kalau kita lihat di bagian depan, kursi yang lain tuh tidak ada cup holdernya. Tuh kan. Jadi kursi belakang ini dia berbeda sendiri. Di sini ada cup holdernya. Jadi bisa buat naro minuman seperti ini teman-teman. Dan juga ini aku mau duduk belakang karena di belakang ini pengen tahu bagaimana raungan mesinnya. Terus juga karena ini aku lagi banyak minum, jadi aku pengen deket juga sama toilet gitu. Karena di sini toiletnya ada di sampingku persis. Nah, ini ya yang ada di bagian atas dispensernya. Jadi di sini tuh ada 3 pop mie. Kayaknya nanti diisi ulang atau diletakkan lagi kalau sudah habis. Kemudian ada gula, pakai merek Gulaku. Ini ada untuk buat pegangan ketika gelasnya panas. Ada cupnya di sini, ada hand gel buat sanitizer. Kemudian ada tisu, dan di baliknya tisu ini ada teh. Tehnya tuh ada Max D dan juga ada kopi. Tuh ya, tehnya dia rasa lemon. Cakep sekali. Dan di sini juga ada pencatan sama seperti di depan. Jadi kalau teman-teman mau dibuatkan pop mie gitu ya sama pramugarinya, tinggal panggil aja dengan cara pencet tombol yang ada di sini. Dan ini ada tulisannya makanan dan minuman gratis. Silakan ambil. Oke. Sekarang mari kita lihat di bagian toiletnya. Nah, ini dia toiletnya. Loh, kok enggak? Oh, di sini ya. Ini untuk tombol lampu, exhaust dan juga air. Oke. Ini toiletnya, wow, bagus sekali ini toiletnya ya. Dan luas banget toiletnya. Wah, ini PR-nya unit lamanya dari City Trans itu yang toiletnya sempit. Di sini benar-benar disempurnakan dan dia tinggi sekali. Kemudian ada untuk wastafelnya tuh nyala, airnya kencang karena di bus ini dia ada mesin pendoroknya. Dan kok airnya panas banget ya? Kok bisa panas ya airnya? Terus di sini ada tisunya tuh. Kemudian ada tisu lagi di sebelah sini. Dan ini untuk klosetnya. Ini klosetnya sih dia rawan bunyi ya, karena dia pakai keramik. Jadi kalau jalanannya kurang baik dia akan bunyi glodok-glodok gitu. Kemudian ada tempat sampah di sebelah sini. Dan di dindingnya ini ada WPC. Ini warnanya sama persis kayak di rumahku. Kemudian di sini ada motif kayak marmer gitu. Dan di atasnya ada AC-nya, jadi suhunya sama seperti di depan. Ini lampunya juga dia pakai warna warm white, jadi kesan cozy-nya dapat banget. Kemudian ada pegangan juga di sini untuk mempermudah kita ketika mau keluar dari toilet. Di bagian bawahnya ada karetnya, jadi tidak licin. Wah, ini toiletnya mantep banget sih, the best ini. Oke, yuk sekarang kita kembali ke luar lagi. Bagus banget toiletnya. Nah, jadi karena aku duduk paling belakang, jadi ke toilet tuh bisa dekat sekali. Ada satu hal yang jadi pertanyaan ketika duduk belakang, ini kenapa di bagian bawah ada USB slot ya di sana ya? Kalaupun itu dipakai, gimana cara makainya? Karena ini posisinya ada di bawah banget, dan ini kita duduknya di atas banget. Kalau nyolokin HP ke sana, itu kita harus gimana ya posisinya ya? Susah lah pokoknya. Padahal di atasnya ini udah ada colokan lagi. Nih originalnya dari Adiputro Jetbus 5. Tuh.
Dan ini kita bisa ngecas dari sini. Gitu. Ya, enak sekali ya. Ini ada Type C dan juga ada Type A. Jadi yang di bawah ini apa nih? Teman-teman ada yang tahu fungsinya charger di bawah ini gimana? Seperti biasa, sebelum kita masuk ke rumah makan Duta Tiga Ngawi, ini kita masuk dulu ke dalam terminal Kertonegoro. Jadi ya seperti inilah terminalnya. Kita muter di sini, sekalian lapor gitu deh ke terminal. Jadi setiap bus yang masuk Ngawi itu wajib juga masuk ke terminal ini. Wih, udah ada bangku-bangkunya sekarang, kayak taman gitu. Jadi sebelum masuk ke rumah makan, Mbak pramugarinya ngunci si toiletnya. Itu bagus banget, supaya ketika busnya berhenti, itu tidak ada penumpang yang menggunakan toilet. Oke, sekarang hampir jam 12 siang. Ini kita masuk ke rumah makan Duta Tiga Ngawi. Seperti biasa untuk bus City Trans itu melakukan servis makannya di sini ya, di rumah makan Duta Tiga Ngawi. Mari kita lihat apa perbedaannya dengan bus City Trans yang beberapa kali sudah pernah aku naiki dari Malang, yang kelasnya suite class dan juga kelasnya super eksekutif dalam satu bus. Kalau ini kan satu bus dia full satu kelas ya. Apakah ada perbedaan untuk layanannya di rumah makan Duta Tiga Ngawi? Mari kita lihat. Dan ini seperti biasa sedang isi air toilet ya. By the way, toiletnya bagus banget sih. Bagus banget toilet bus City Trans yang ini. Yuk, mari kita makan. Nih. Sepi banget ya, Mas? Oh, baru juragan aja? Oh. Oh, City Trans udah 5. Ini makannya ya. Nasi rawon, betul. Ternyata untuk servis makannya tetap di ruangan VIP teman-teman, dan enaknya di sini adalah ada AC-nya. Jadi enak sekali, panas-panas di luar, di sini dingin. Dan ini seperti biasa aku pesan makanan terbaiknya di rumah makan Duta Tiga Ngawi, yaitu rawon. Jadi ketika kita sampai di rumah makan itu langsung disediakan tanpa harus nunggu lagi karena sudah dipesan ketika tadi di bus ya. Juga minumnya ada teh manis. Ini penumpang lainnya pada di luar, itu untuk yang smoking teman-teman. Oke, selamat makan. Alhamdulillah sudah selesai makan teman-teman, dan ini kosong banget ya jam segini di rumah makan Duta Tiga Ngawi. Benar-benar di belakang ini hanya ada bus yang kita naikin, yaitu City Trans. Jadi kalau di bagian belakang ini, yang pertama tentunya ada bus City Trans di ruangan VIP. Tapi untuk yang smoking bisa di luar sini. Kemudian ada bus ini teman-teman. Nah, ini ada Mahkota, ada Tamijaya, ada 27 Trans, Presiden Class, ada Agramas. Jadi ini yang melakukan servis makan di bagian belakang sini. Kalau di bagian depan ya teman-teman udah sering lihat ya, ada Juragan 99 Trans, ada Harapan Jaya, ada Tiara Mas, ada Medali Mas, ada Harapan Jaya, udah aku sebut ya tadi ya. Dan mari kita ke depan karena aku ada pesan burger seperti biasa ya. Kemudian ini untuk toiletnya. Sebenarnya kalau toilet banyak ya, ada beberapa toilet di sini, dan toiletnya di sini tuh bersih-bersih banget. Kemudian di depannya toilet ini ada wastafel yang ada kacanya tuh gitu. Kemudian ini untuk bagian depannya kosong juga. Seperti biasa ini beli burger. Ini teman-teman wajib coba sih burger di rumah makan Duta Tiga Ngawi. Ini harganya Rp22.000 sekarang. Oke. Ya. Sekarang mari kita ke
musola dulu. Ini ada 2 bus Juragan 99 Trans. Ada Takeshi. Sekarang ini lagi ngisi rute Jakarta ya, Takeshi ini. Dan ada satu lagi, apa ini nickname-nya tadi ya? Aku nggak lihat lagi. Yuk, musolahnya berada di sini. Jadi ini enak banget ya untuk servis makan atau istirahatnya dari City Trans yang kita naikin itu pas dengan azan zuhur. Jadi benar-benar isoma, istirahat, sholat, makan. Kita ke musola dulu. Oke, sudah selesai dari musola. Dan ini aku lewat jalanan tempat biasa bus keluar ya. Untuk bus City Trans, itu kalau kru ataupun driver ataupun pramugarinya belum standby di bus, itu pintunya dikunci. Jadi tidak boleh ada penumpang yang masuk. Itu tujuannya tentunya untuk menjaga barang bawaan penumpang di bagian dalam untuk tidak ada yang bisa sentuh ya. Jadi busnya ditutup, dikunci seperti ini. Jadi penumpang belum boleh masuk sebelum ada krunya yang standby di dalam bus. By the way, setiap bus City Trans ini buka jalur baru, buka rute baru, aku tuh happy banget. Karena dulu ya, ini cerita sedikit, sebelum City Trans ini membuka layanan akap ya, karena dulunya kan shuttle atau travel, itu aku diundang ke kantornya Bluebird di Mampang untuk membahas bagaimana nantinya City Trans ini, seperti apa layanannya, seperti apa kursinya, seperti apa untuk servis makannya, seperti apa untuk busnya, mulai dari sasis, bodi yang dipakai, dan lain-lain. Jadi seru banget ketika City Trans ini sekarang membuka banyak rute dan penumpangnya tuh rame teman-teman. Jadi kayak gimana ya, rasanya ikut seneng aja gitu. Dan ini sudah kembali untuk kru, driver, dan juga pramugarinya. Jadi mari kita kembali ke bus lagi. Sebelumnya ini aku ke minimarketnya dulu yang ada di Rumah Makan Duta 3 Ngawi. Ini beliin minuman buat driver dan juga pramugarinya. By the way, nanti akan tuker driver di Semarang seperti biasa ya. Oke, kita diberangkatkan kembali dan ini aku duduknya pindah ke bagian paling belakang aja karena aku pengen dekat sama toilet dan juga dispenser karena aku harus banyak minum air dan harus minum obat nih biar suaranya kembali normal teman-teman. Di sini tuh enak, kita mendapatkan cup holder ini nih. Jadi aku bisa ambil air sepuasnya. Kita keluar dari Rumah Makan Duta 3, lanjut jalan lagi. Dari Rumah Makan Duta 3 Ngawi ini harusnya kita sudah tidak ada pemberhentian lagi. Paling nanti ada berhenti itu untuk melakukan pengisian bahan bakar teman-teman. Mari coba untuk burgernya. Ini teman-teman wajib beli sih kalau lagi di Rumah Makan Duta 3 Ngawi, wajib cobain. Ini enak sekali dan aduh tadi aku lupa lagi nggak pakai keju harusnya. Ya udahlah ya, disingkirkan saja kejunya. Ini harganya Rp22.000 saja dan bisa dipastikan ini kenyang sekali. Oke, jadi sekarang kita sudah tiba di Krapyak Semarang dan ini baru teman-teman. Wow, ini aku baru pertama kali loh kesini. Jadi kayaknya ini baru banget tempatnya City Trans ini karena teman-teman bisa lihat ini kayak dalam pembangunan gitu loh. Nggak tahu ya, ini baru berapa lama City Trans untuk kantor perwakilannya pindah ke sini. Posisinya sih nggak jauh ya dari tempatnya City Trans yang lama, tapi kayak agak nyebrang gitu. Kalau dari arah Krapyak ini sebelumnya tempat yang lama. Nah ini ada kantornya juga, ada penumpangnya yang nunggu di dalam sana.
Kalau kantornya sih udah jadi, cuma di sini kayak ada mesnya gitu. Kemudian ini untuk tempat parkirnya juga belum 100%, masih ada jalanan yang berpasir dan paving blocknya baru di tempat yang ada atapnya saja. Nah, di Semarang ini juga ada beberapa penumpang yang turun sepertinya ya. Ini nggak tahu ya, turun karena memang dia turun di sini atau memang turun untuk merokok ya. Ternyata berhenti di sini kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 menitan, jadi cukup lama. Jadi buat teman-teman yang merokok ya, itu bisa merokok dulu di sini karena diberikan waktu yang cukup lama. Dan ternyata ini tempatnya belum ada seminggu teman-teman dari video ini dibuat. Jadi sekarang hari Jumat dan ini baru aja pindah hari Senin, jadi baru 5 hari. Dan dari sini pun ada beberapa penumpang yang naik ya, dari Semarang menuju ke Bandung. Ya, ini untuk tempat parkir bus, ini muat kira-kira 3 bus lah ya yang bisa parkir di bawah atap ini. Kemudian juga nggak tahu ya, ini untuk high ace-nya itu masuk sini juga atau tidak. Sepertinya sih masuk ya, karena ini kan City Trans gitu. Ya cukup oke lah ya untuk kantor perwakilan barunya. Selamat City Trans atas kantor barunya. Semoga bisa cepat selesai. Dan di sini juga ada untuk taksi standby dari Bluebird. Nah, ini ada masuk lagi bus City Trans dengan kode bodi CTB 17. Ini kayaknya dia Jakarta Malang atau Bandung Malang pemberangkatan yang pagi teman-teman. Tuh, keren sekali. Penumpangnya banyak loh. Dan ini karena dia masih pasir-pasir ya, jadi ya begitulah, untuk manuver agak susah karena dari pasir-pasir ke paving blocknya ini dia kayak nanjak-nanjak gitu. Jadi ya lumayan effort untuk bus bermanuver di sini. Nah, dari Semarang menuju ke Bandung ini ada 5 orang penumpang teman-teman. Cukup banyak juga ya. Jadi buat teman-teman yang mau bepergian dari Semarang ke Bandung ataupun sebaliknya, bisa juga nih naik City Trans yang super eksekutif. Setelah 20 menit kita di kantor perwakilannya City Trans di Krapyak Semarang ini kita sudah siap untuk diberangkatkan kembali. Dan ini ada penumpang di depanku. Wow, luar biasa sekali dia reclining kursinya ya. Tadi aku masuk sampai manjat loh, karena aku orangnya sangat tidak enakan. Jadi lebih baik aku yang susah daripada harus mengganggu orang lain, walaupun orang lain mengganggu aku. Tapi gak apa-apa, karena aku duduknya di pojokan seperti ini ya. Oke, jadi ini kita diberangkatkan kembali dari Semarang ya. Jadi di Semarang ini drivernya tukeran teman-teman. Nah, City Trans itu dia nggak langsung 2 driver yang ada di dalam bus. Jadi satu-satu tapi tukeran di Semarang. Ini dia untuk kantor perwakilannya City Trans yang lama. Apakah masih buka atau sudah tutup permanen? Wow, udah tutup teman-teman. Jadi benar ya, untuk yang high S-nya juga pindah ke tempat yang baru tadi.
4 sore, ini perut sudah mulai lapar, jadi saatnya kita menyeduh pop mie yang ada di sini mumpung masih ada stoknya. Nggak ada yang nyentuh loh pop mie-nya, dari tadi masih 3 aja. Nggak ada yang bikin pop mie loh dari tadi. Kayaknya emang jarang laku ya pop mie ini ya. Oke, ini aku sudah seduh untuk pop mie-nya. Jadi seperti biasa pakai air panas yang panas sekali. Kita tinggal tunggu beberapa menit, tapi nggak bisa taruh sini ya. Jadi memang ini harus dipegang terus seperti ini. Hampir jam 5 sore, ini kita masuk rest area kilometer 229B. Seperti biasa ini untuk melakukan pengisian bahan bakar. Dan rest area ini kayaknya rest area yang tidak pernah kosong ya, selalu rame aja gitu rest areanya. Dan ini punya masjid yang bagus sekali, namanya Masjid An-Nur. Tuh, ini dia SPBU-nya. Tumben sepi ya. Ini ada truk terparkir di sini di tengah-tengah dan nggak tahu ya ini truk trouble atau gimana. Drivernya tidak ada tuh, kosong ini ya, ditinggalkan begitu saja. Serem amat. Ini kalau ada barang-barangnya di sana gimana ini? Nggak ada orangnya loh. Dan dia parkirnya tuh tengah-tengah gitu. Ini yang penumpang agak kesulitan adalah tempat switch lampu dan juga airnya. Ini posisinya ada di belakang pintu. Jadi kalau pintunya terbuka, itu penumpang nggak lihat kalau switchnya ada di sebelah sini. Dan juga dia posisinya terlalu tinggi untuk dijangkau sama orang yang tingginya di bawah 160, agak susah tuh ngejangkau switchnya. Karena ketika pintu dibuka, ya mau nggak mau pintunya harus ditutup dulu. Jadi muter-muter gitu untuk ke switch lampunya. Dan seperti biasa ini kita ada di Cirebon ya. Ini udah mulai macet ini. Gak tahu di depan ada apa itu ya. Iya, kita tiba juga di gerbang tol Paster dan seperti biasa di sini selalu terjadi antrian, apalagi ini menjelang weekend ya teman-teman. Ini macetnya sudah sampai ke gerbang tol Paster. Coba ya kalau kita lihat Google Maps. Nah, tuh lihat. Macetnya panjang sekali, ini sampai di lampu merah pertigaan itu ya. Jadi ya lumayan panjang nih macetnya. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Bandung dan ini aku turunnya jadinya di Paster ya. Sebenarnya kalau dari tiketnya itu aku turunnya di poolnya dari City Trans di Suci, tapi itu kayak jauh sekali ya dari pusat kota Bandung. Jadi kayaknya aku turun di sini aja supaya lebih dekat ke pusat kota dari Bandung. Dan ini kalau City Trans maupun yang HiS atau yang bus itu menurunkannya di sini teman-teman.